Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita masih di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Oke, kita baca teksnya bersama-sama, persiapkan buku kamu. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Oke, itu adalah hak kamu untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Selanjutnya, rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Oke. Selanjutnya, Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Oke, nah perhatikan. Amati teks tersebut, beri garis bawah pada kalimat yang menunjukkan saran. Oke, nah dari membaca teks tadi, kamu tentu menemukan kalimat saran. Nah, tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, dapat kita pelajari bersama seperti yang Miss buat berikut ini. Saran untuk Udin dan Mutiara. Oke, yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, sesuai teks tadi anak. Lalu yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Lalu yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Dan yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Lalu yang kelima, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, itu adalah beberapa kalimat saran untuk Udin dan Mutiara yang sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Oke, inti dari semuanya adalah bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya kalimat saran itu setelah kita mempelajari kejadian yang terjadi pada Udin dan Mutiara. Nah, di sini kamu perhatikan kelima kalimat saran itu sudah Miss buat. Nanti kamu catat di buku kamu. Nah, sekarang kita mencocokkan. 1. Mengeluhkan maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor. Yang kedua, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada. Lalu yang ketiga, nasihat maksudnya adalah ajaran atau pelajaran yang baik atau anjuran yang baik. Oke, nah keempat, maksud dari kalimat saran nomor 4 adalah susah maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir dan juga sedih. Lalu maksud kalimat saran yang kelima yaitu adalah
Tenang maksudnya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Nah, itu adalah beberapa maksud dari kalimat saran nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk ini nanti kamu catat di buku catatan kamu. Oke, kamu sudah mendengarkan penjelasan tadi bukan? Nah, tulislah penjelasan itu di buku kamu. Seperti ini, sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Ya, itulah kalimat-kalimat saran tadi dirangkai menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks. Oke. Jadi yang selanjutnya, ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, kewajiban dan hak di rumah. Oke, nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, dan selanjutnya. Nah, untuk kewajiban ini Miss bantu beberapa kewajibanmu di rumah itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Udah, lalu bisa kamu baca di situ apa saja kewajibanmu di rumah. Nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nomor 2, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. 3, bicara lembut dan sopan. 4, membantu merapikan dan menata rumah. 5, saling menolong dan memaafkan. Dan yang keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Itu adalah kewajibanmu. Lalu bagaimana dengan hakmu? Hak di rumah. 1, mendapat tempat tinggal. 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. 3, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Dan 4, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ingat, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, dan hak segala sesuatu yang kita peroleh. Dan tentunya hak kamu peroleh setelah kamu melaksanakan kewajibanmu. Oke, demikian untuk kewajiban dan hakmu di rumah. Ini juga nanti kamu salin ke buku catatan kamu. Ya, demikian untuk kewajiban dan hakmu di rumah. Ini kamu pelajari dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Yang paling Miss garis bawah itu bicara lembut dan sopan. Oke? Nah, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumah? Nah, coba kamu tuliskan katanya di tempat yang tersedia. Nanti boleh kamu lakukan secara mandiri. Oke? Nah, beberapa kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. 1, bersyukur karena memiliki rumah. 2, menjaga dan merawat rumah. 3, meminta izin jika keluar rumah. 4, memberi salam saat masuk dan keluar rumah. 5, membersihkan diri sebelum tidur. 6, merapikan ruangan langsung setelah digunakan. 7, langsung cuci alat makan yang digunakan. 8, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. 9, merapikan kamar setelah bangun tidur. 10, makan dan syukuri apa yang ada. 11, pakai dan syukuri apa yang ada. Dan nomor 12, saling menolong dan memaafkan. Nah, ini adalah beberapa kewajiban di rumah. Mungkin beberapa dari kewajiban ini sudah kamu lakukan, karena lanjut, beberapa hak di rumah antara lain sebagai berikut. 1, terlindung dari gangguan hewan buas. 2, mendapatkan istirahat yang cukup. 3, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat. 4, mendapatkan tempat tinggal yang layak. 5, mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orang tua.
6. Merasa aman dan terlindung dari bencana alam. 7. Dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman. 8. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 9. Mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua. Dan 10. Mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Nah, ini cukup kamu pelajari, tidak usah kamu salin dalam buku ya nak. Yang tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sudah mewakili dari hak dan kewajibanmu di rumah. Oke, nanti kamu catat bagian-bagian penting dari pembelajaran 5 di buku catatan kamu. Videonya nggak boleh di skip. Ya, kamu tetap semangat belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 6. Oke, kamu masih posisi untuk belajar, jangan di skip. Sekarang kita masuk ke tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 6. Oke, maka kamu masih persiapkan buku kamu. Di pembelajaran 6 ini kita sedikit belajarnya bagaimana mengungkapkan kalimat saran. Nah, tapi sebelum kita mempelajari apa itu kalimat saran, maka kita baca dulu teksnya bersama-sama. Oke. Rumah tempat berlindung. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Nah, itu adalah peranmu di rumah. Rumah itu tempat berlindung. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga menjaga mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah yang bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Oke. Simaklah masalah-masalah berikut ini dan nanti kamu sampaikan saran kamu di buku catatan kamu. Ya, kamu buat kalimat saran dari masalah-masalah berikut. Nomor 1. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Lalu nomor 2. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Lalu yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Lanjut kita ke yang berikutnya, nomor 4. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Lalu yang kelima, yaitu Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, nanti kamu tulis kalimat saranmu untuk kelima masalah yang sudah Miss baca. Oke? Tulis di buku catatan. Kita sudah belajar kalimat saran sebelumnya kan? Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan satu saran yang pada tempat yang tersedia
dan kamu jelaskan maksud dari saran tersebut. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan pernah bosan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya nak. Bye-bye.